Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama lengkap atau nama panjang saya Muhammad Feris Raika Denianto. Sedangkan nama panggilan saya biasa dipanggil dengan Feris. Dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 2282120150. Dan saya berasal dari mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dari semester 4 kelasnya kelas D. Tujuan dan maksud saya pada kesempatan kali ini lain tidak bukan untuk mengumpulkan kriteria penilaian dari ujian akhir semester mata kuliah ekonometrika yang tentu saja dosen pengampunya yang bernama Ibu Afiko Agustin, yang dimana kami sebagai mahasiswa ditugaskan untuk memilih di antara materi yang sudah teman-teman kelas saya presentasikan di perkuliahannya itu secara hybrid, baik itu secara offline ataupun online, memilih satu di antara beberapa tema, dan tema yang saya ambil ini tema dari kelompok 11 atau materi dari kelompok 11 yang berjudul regresi dengan variabel moderating. Nah, sebelum mengarah ke penjelasan berikutnya, saya mau mencoba untuk menjelaskan, memaparkan pada definisi arti dari regresi ini menggunakan variabel moderating atau moderasi lah. Nah, di sini di slide-nya ini yang pertama, di sini menjelaskan bahwasannya ini adalah teknik statistik yang memungkinkan kita untuk menyelidiki bagaimana suatu variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Dengan catatan, variabel moderating ini atau moderasi ini memainkan peran yang penting dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Jadi dapat dikatakan variabel moderating ini variabel independen yang berfungsi melemahkan atau menguatkan hubungan antara variabel dependen atau dibalik aja gitu. Independen ke dependen melemahkan atau independen menguatkan dependen gitu. Ya, jadi itu tentang definisi dari regresi dengan variabel moderating itu sendiri. Nah, dari analisis regresi ini, variabel moderasi dalam metode selisih mutlak dilakukan dengan mengregresikan selisih mutlak variabel independen yang terstandarisasi dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi yang benar-benar dapat memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen menurut Sulianto pada tahun 2011. Nah, dalam metode subgroup ini yang memungkinkan kelebihan dibandingkan metode lainnya, yaitu peneliti dapat menggunakan variabel moderasi berupa data dikotomi maupun data kontinu. Akan tetapi metode ini memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menggunakan lebih dari satu moderasi. Selanjutnya ke slide yang kedua. Nah, slide yang kedua ini menjelaskan tentang analisis regresi variabel moderasi dengan metode subgroup. Nah, ini bagian dari regresi variabel dengan menggunakan moderating yang pertama. Jadi ini pecahannya lah, anakannya. Yang pertama ini dijelaskan tentang metode subgroup melibatkan pemisahan data menjadi beberapa subkelompok berdasarkan variabel moderasi, lalu melakukan analisis regresi yang terpisah untuk switch subkelompok dan hal ini memungkinkan kita melihat perbedaan efek variasi independen pada variabel dependen di antara kelompok yang berbeda. Lalu yang ketiga ada analisis regresi variabel moderasi dengan metode interaksi. Dalam metode interaksi ini, variabel moderasi dimasukkan sebagai variabel independen tambahan dalam persamaan regresi yang bersama dengan istilah interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi. Ini memungkinkan bisa menguji signifikansi efek moderasi secara statistik. Selanjutnya ada analisis regresi variabel moderasi dengan selisih mutlak.
Nah, metode selisih mutlak ini melibatkan perhitungan selisih absolut antara variabel independen dan variabel moderasi yang kemudian dimasukkan sebagai predikat dalam model regresi. Ini didasarkan pada asumsi bahwa efek moderasi ini tercipta dan terjadi ketika perbedaan tersebut antara variabel independen dan moderasi tersebut adalah hasil yang maksimum atau memperoleh hasil maksimum. Selanjutnya ada analisis regresi variabel moderasi dengan metode residual. Metode residual ini melibatkan perhitungan residual dari regresi variabel independen pada variabel moderasi. Residual ini kemudian dimasukkan sebagai predikat tambahan dalam model regresi utama. Tadi juga sama yang sebelumnya. Bedanya metode ini berguna untuk mengatasi masalah multikolinearitas. Ini materi yang dari kelompok saya, kelompok 4, yang akan muncul dengan metode interaksi. Selanjutnya, contoh soalnya. Contoh soal yang pertama ada tentang, misalkan nih kita menyelidiki dan diselidiki bagaimana pelatihan karyawan. Nah, pelatihan karyawan ini kita jadikan sebagai variabel independen dan mempengaruhi kinerja penjualan. Nah, dari hasil penjualan tersebut, ini dijadikan sebagai variabel dependen dengan motivasi kerja atau kita jadikan sebagai variabel moderasi yang diduga-duga itu malah memperkuat hubungan tersebut gitu. Memperkuat antara variabel independen yang tadi dengan kita melatih karyawannya, terus dengan hasil kinerja penjualannya, dengan kita melatih karyawan tersebut, malah kinerja penjualannya mempengaruhi gitu. Dan motivasi kerja. Dan motivasi kerja ini kan dari pelatihan karyawan diselipi dengan hasil yang baik gitu, dengan hasil yang bagus. Nah, tentu saja kita harus menggunakan salah satu metode yang telah dijelaskan. Nah, kita dapat menguji apakah motivasi kerja tersebut benar-benar bertindak sebagai moderator dalam hubungan ini. Nah, di sini ada keterangannya juga, variabel independen ini kita jadi komitmen dalam berorganisasi atau dalam perusahaan tersebut. Variabel dependen itu kita kinerja dari kita sendiri, karyawan, dan variabel moderator atau moderating atau moderasi kepemimpinan yang transformasional. Selanjutnya, ada analisis regresi dengan variabel moderasi adalah teknik yang kuat untuk memahami hubungan yang kompleks antara variabel yang terlibat dalam. Dengan memilih metode yang tepat, kita dapat memperoleh wawasan berharga tentang bagaimana suatu variabel dapat memperkuat atau memperlemah efek variabel lain pada hasil yang diamati. Nah, ini ada contoh soalnya lagi guys. Tadi ketimbun, contoh soalnya seperti ini. Seorang peneliti akan meneliti apakah lingkungan kerja ini memoderasi hubungan antara program pelatihan dengan prestasi kerja. Nah, untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 15 karyawan. Nah, di sini ada model sumarinya, di situ sudah dijelaskan, ada ANOVA-nya dan ada koefisiennya. Nah, kesimpulan di sini itu kita lihat dari hasil output yang didapatkan hasil selisih nilai mutlak adalah signifikan atau berjumlah 0,005. Maka disimpulkan bahwa lingkungan kerja memoderasi hubungan antara dengan prestasi kerja atau lingkungan kerja, dan di sini dapat dikatakan menggunakan variabel moderating ini menggunakan metode SPSS yang diantaranya tentang model sumari, ANOVA, dan coefficients yang saya gunakan. Dan di situ, dan terakhir penutup. Penutupnya ini, variabel moderasi merupakan cara atau moderating ini, kita tuh variabel yang menawarkan cara yang lebih luas lagi untuk memperdalam pemahaman kita tentang fenomena sosial dan organisasi. Dengan menerapkan teknik regresi yang tepat, peneliti dapat mengungkapkan interaksi yang penting dan memberikan rekomendasi yang lebih bermanfaat bagi praktik manajemen di sebuah perusahaan atau di suatu perusahaan kompani, baik itu yang besar ataupun yang menengah ataupun yang kecil juga. Nah, itu saja pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.